Islam yang dipakai Edis kan? Itu Untuk menyesat. menyerang Kristen. Itu menyesatkan. Menyesatkan kan? Kalau menurut Kristen itu menyesatkan. Terus saya mau diskusi apa sama dia? Bayangkan coba contoh ini Pak Celsius. Nah Pak Celsius, apakah Pak Celsius juga sepakat bahwa penyaliban itu datang dari karya Bapak apa karya iblis Pak Celsius? Biar kita tukar pendapat di sini. Jangan dulu kita berdebat yang apa, kita tukar pendapat di sini Pak Celsius. Silakan. Ya, oke, Bang Loding sama Bang Rasis ya. Jadi begini, Bang Loding sama Bang Rasis. Penyalipan itu adalah rencana iblis untuk membinasakan Yesus. Ya kan? Itu Iblis lagi. rencana mereka itu untuk membinasakan Yesus dengan cara disalib. Karena hukum orang Yahudi pada waktu itu, hukuman mati untuk orang jahat lah ya, itu memang harus disalib. Rencana iblis Kalau dia bilang, Pak, sabar dulu, dengar dulu. Pendek dulu. Pendek tapi masuk semua itu bagus daripada panjang masuk setengah. Singkat aja, Bang. Singkat aja rencana ini apa Allah. Itu singkat aja. Dengar dulu ya. Dengar dulu. Kalau saja pada waktu itu hukuman mati bagi orang Yahudi ya toh, itu adalah ditembak, itu pasti ditembak. Atau dirajam, pasti dirajam. Tetapi karena hukuman mati, Pertanyaannya ini, penyaliban ini Gitu. karya Bapak atau karya iblis? Itu dulu. penyalipan itu kan untuk membinasakan Yesus kan toh. Aduh, Bang, Ya apa enggak? Bang, pertanyaannya, Bang, Saya pertanyaannya tanya jawab, dulu, Bang. penyalipan Pertanyaan itu. jangan kemana-mana, Bang. Jangan kemana-mana, Bang. Pertanyaan Barasis, jawab. menurut Anda penyalipan itu untuk apa? Untuk apa? Untuk bukan membinasakan untuk apa, Yesus karya itu siapa bagaimana? penyaliban? Karya Itu siapa? karya siapa, Bang? Iblis apa Allah? Iya, itu yang ditanya. Saya kan sudah bilang tadi toh, membinasakan Yesus itu adalah rencana iblis. Oh, berarti iblis dia, Pak. Dia iblis. Nah, iya. Silakan, Pak. Jadi rencana iblis lah yang membuat Kalian malu-malu umat Kristen aja. membinasakan Malu-malu umat dia. Kristen Silakan, aja Pak. kalian. Silakan. untuk Kenapa membinasakan kalian itu? Yesus itu Sekuat apa iblis Memang menyalibkan Tuhan? rencana Sekuat apa iblis. iblis? Saya tanya sama kamu, sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan? Sekuat apa dia? lah itu buktinya dia bisa nangkap Yesus itu. Dia itu ciptaan. Dia itu ciptaan Tuhan. Lah buktinya dia disalib. Nah, itu rencana Allah. Makanya Yesus tidak melawan, menggenapi. Berarti Allah bekerja sama dengan iblis. Bukan bekerja sama memakai tangan iblis menjebak iblis. Menjebak iblis semakin Memang masuk dosa. rasis. Gini loh. Kalau Nah, Anda inilah, bingung itulah. dengan Kalau kamu sama, Alkitab, berarti kamu sama dengar kayak dulu. Edis, kamu penyesat kamu itu. Dengar dulu. Kalau Anda bingung dengan Alkitab, saya sarankan Anda keluar dari Kristen. Kamu yang menyesatkan sama kayak Edis mengatakan rencana Kalau iblis. Anda bingung, dengar dulu. Dari tadi kamu saya sekuat mendengar apa iblis menyalib statement Tuhan? Anda Sekuat apa bahwa iblis Anda menyalib? bingung. Kamu cari di gitu. Alkitab. Anda Coba cari di Alkitab. Cari di Alkitab. Rencana Allah apa rencana iblis? rasis. Coba Rasis. kamu tanya di Alkitab. Rencana Allah apa rencana Tidak, iblis? saya mau tanya, kalau apa yang Kamu Anda belajar bingung Alkitab, dalam kamu belajar Alkitab? apa? Kitab apa kamu pelajarin? Apa yang kamu bingung dalam Alkitab? Apa? Ini Alkitab ya? Ini Alkitab. Saya bukan hanya itu. Coba cari. Apa? Itu rencana Apa yang Allah, kamu apa rencana bingung? iblis. Rencana Allah, kamu bertele-tele lawan, kamu itu menjawab bertele-tele. Rencana Allah Pak, coba cari di Alkitab. Rencana apa? Saya sudah bilang. Oke, saya bantu cari. Oke, saya bantu cari. Kamu diam. Kamu cari juga. Kamu cari juga. Kamu cari juga. Saya cari juga. Iya, begini kan bagus. Oke, sambil cari kita sambut dulu Pak Pendeta 3 in 1. Selamat bergabung Pak Pendeta. Mohon maaf ya. Pak Rasis tahu nggak Pak Pendeta menurut Pak Pendeta, rencana iblis itu Iya, menangkap Yesus? Tahu apa enggak? sabar, Rasis. Sabar, saya lagi nyari. Saya lagi nyari. Udah, sabar. Saya lagi nyari. Yang mana iblis silakan, membisiki biar Bang Rafi Yudas nyari. Iskariot kan toh? Bang Untuk Seles. apa? Ya Bang Itu apa Seles, dia Bang Seles, dibisiki? biar dulu Bang Rati nyari. Bang Seles, biar dulu Bang Rati. Saya sambut pendeta dulu. Ini seorang pendeta. Pak Pendeta, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jadi Pak Pendeta, ini dulu permasalahan ini. Selamat siang. Ini Nah, penyaliban ini datang dari siapa? Bang Loding, ini maaf, saya dapat nih Bang. Iya, Nih. iya. Nah, ini Oke, saya, oke, siap, Pak Pendeta, saya bacakan Pak Pendeta ya. Ya, Pak Pendeta hebat. Kasih saya kesempatan nanti. Dengarin Bang, saya bacakan. Saya Dalam bakal teologi Kristus, Bang dulu Iya, Bang. siap. Kasih Barati Bang, dulu. Kasih Bang Barati diam dulu. dulu Bang. Ya. Kasih Barati dulu. Dalam teologi Kristen, penyaliban Yesus Kristus bukanlah sebuah kecelakaan Kristus, melainkan
melainkan bagian inti dari rencana kekal Allah. Nih, rencana kekal Allah. Nih, Mantap sekali, mantap sekali, mantap sekali. rencana kekal Allah. Nih, penyalipan. Itu rencana kekal Allah. Coba kita dengar tanggapan pendeta dulu, Bang Rati. Silakan pendeta. Kalau pendeta ini penyaliban rencana siapa pendeta? Rencana Bapak apa rencana iblis? Silakan Pak Pendeta. Oke. Waktu dan tempat. Oke, tolong jangan dibenturin ya, gantian ngomongnya biar terarah. Iya, iya, gantian, Siap. gantian. Saya yang menengah, gantian. Siap, siap. Oke. Pak Rasiti ini saya mau tanya, apakah plan dengan desain itu sama Pak Rati? Pak Rasiti? Plan dengan desain apakah sama? Coba suara yang kencang, kurang dengar. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, you tadi sudah baca ada rencana besar Allah menyelamatkan manusia, itu namanya plan. Ya, Rencana planning, besar Allah. plan, ya. Yes. Itu rencana besar Allah bahwa dia akan menyelamatkan manusia. Nah, cara Ya. menyelamatkan manusia Ya. itu, maka Allah punya desain. Desain itu diserahkanlah itu. Nah, tadi kamu mengatakan bahwa ketika Yesus disalib makanya dia tidak melawan. Tega-teganya Bapak itu menyerahkan anaknya disalib. Itu kan sesuai perjanjian janji Allah menyelamatkan. Tidak bisa begitu. Karena begini Bang, ini ada tertulis Pak Pendeta, dengerin. Diam dulu pada. Bukti penyalipan adalah rencana Allah. Udah dengerin Pak Pendeta. Satu, sudah dinubuatkan. Nah, ratusan tahun sebelum Yesus lahir, para nabi di perjanjian lama Iya, seperti itu Yesaya dan Daud. planning. Dengerin dulu Bang. Itu Dengerin dulu planning. Pak Pendeta. Bukan Ini desain sudah itu. dinubuatkan satu. Dengar Pak Pendeta. Kesadaran Yesus. Kedua, ketiga, kedaulatan Allah. Khotbah Rasul Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 Bang. Pak Pendeta. Jadi ini rencana-rencana Allah Bang. Sudah dimuatkan. Sudah ya. Kesadaran Yesus, kedaulatan Allah. Kita ada bukti Bang. Kita Sudah bukan ya. ngomong doang nih. Sudah, Nih. jangan dibenturin. Jadi ini Rasid yang belum bisa membedakan antara planning dan desain, tolong diam dulu saya jelasin. Jadi plan itu rencana besar Allah untuk menyelamatkan manusia. Sementara desain ibarat begini. Bapak punya duit, ya, duit mau bangun rumah besar, ya, Bapak punya rencana pingin punya rumah besar 2 lantai gitulah ya. Lalu materialnya dari marmer dan sebagainya. Tidak mungkin Bapak yang mau kerja sendiri, itu berarti Bapak serahkan kepada konsultan. Didesainlah itu mau seperti apa nantinya, mau 5 kamar atau tidak. Sama dengan rencana Allah itu, didesainlah itu penyelamatan itu seperti apa. Makanya yang dirasukin iblis itu sehingga menjual Tuhan Yesus. Nah, saya setuju dengan Nedi sebab penyaliban itu desain daripada iblis. Maksud apa rencana model apa? Pak Pendeta, Pak Pendeta Begitu loh, Pak. Pak Pendeta mengatakan rencana iblis. Pak Pendeta mengatakan rencana iblis. Tega-teganya Bapak itu, tega-teganya Pak Pendeta mengatakan rencana iblis. anaknya. Enggak, saya tanya, Pak Pendeta mengatakan rencana iblis. Coba jawab. Sudah. Ya, saya Lanjut, jawab. Mr. Ya. Loding. Ini Pak ada Pendeta. ayatnya. Saya mau Pak Pendeta menjawab. Ini rencana iblis, Pak Pendeta. Saya tanya. Ayo jawab, ayo. Rencana iblis apa Allah? Ayo singkat. Tadi saya sudah jelas. Saya sudah jelasin tadi bahwa plan itu rencana besar Allah apa Tuhan. iblis? Singkat. Dengar, rencana Allah apa iblis? Pilih antara dua. Rancangan iblis, bukan rencana. Bapak berhenti jadi pendeta, berhenti. Sekarang juga berhenti. Kamu pendeta palsu Penyaliban kamu. Yesus itu adalah rancangan iblis. Makanya kamu itu sembarang jadi pendeta kamu tuh palsu kamu. Paham kamu? Penyaliban Yesus. Rasis, saya boleh ngomong. Itu rancangan iblis. Ini buktinya. Rasiti. Gak usah banyak bacot nih buktinya nih. Nih buktinya nih. Ya, rasis. Udah. Anda buka di Yohanes 13. Rasis, Anda buka. Dengerin. Dengar dulu utama- rasis, kamu kayak dengerin. orang mabuk gitu loh. Rasis. Tujuan utama rencana Allah, penebusan dosa, keadilan dan kasih.
Ah, itulah rencana tujuan dia. Itu Nih. rencana. Kau nggak bisa bedakan antara rencana Itu dengan tujuan rencana rancangan. Allah itu, tujuan rencana Allah itu. Udah, Pak Pendeta, kamu berhenti dari pendeta aja. Ya tujuan rencana Jangan mulai dengan Allah. pendeta. Tujuan rencana Allah itu menyelamatkan manusia. Rancangan Berarti Tuhan kamu selama itu ini diserahkan berarti kamu selama ini khotbah di gereja. Ada. Khotbah di gereja keliru kamu. Masalahnya dia yang salib Sesatkan sendiri. kamu berarti. Penyaliban Masa itu orang- rancangan iblis. Iya, memang kamu nggak pantas jadi pendeta kamu. Kamu berarti di gereja. Penyaliban itu Kamu di rancangan gereja iblis. mengajarkan Masa Bapak kesesatan kamu di gereja. merancangkan Kamu di gereja penyaliban mengajarkan rancangan? kesesatan. Udah, saya klaim kamu mengajarkan kesesatan. Berhenti kamu jadi pendeta. Saya masalah hidup saya emosi kenapa? Penyaliban itu Penyesatan. Ini adalah penyesatan. rancangan iblis. Penyesatan. Udah. Ya kau yang sesat. Kau yang sesat. Ini Mana ada kamu bapak bicara apa? menyelipkan Ini buktinya, anaknya? ini buktinya nih. Ini buktinya. Baca. Ini buktinya nih. Itu rencana, bukan rancangan. Penyalipan Nggak bisa, rencana, nggak dengerin. bisa kau bedakan. Penyalipan itu, penyalipan Nggak bisa rencana kau dan bedakan kehendak antara Allah. rencana dan Rencana dan kehendak. kehendak Allah. Paham, dengerin. Rencana dan kehendak Allah. Penyalipan itu, paham? Bedakan rencana dan rancangan. Kamu, Kau nggak bisa bedakan kamu seorang pendeta, kamu mengajarkan di sekolah minggu, kamu menyesatkan umat kamu tuh. Ya, silakan tidak usah dengar Pak Pendeta, saya. lebih baik Pak Pendeta turun aja. Ini orang gila ini Pak Pendeta, orang gila ini. Saya klaim kamu Jangan ini lawan berhenti orang jadi pendeta. gila. Ngapain Jangan tidak lawan saya? orang gila Pak Jelas. Pendeta, Kamu. jangan. Tidak. Ini, ada baca nih. bapak Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Ini bisa baca nggak? Bisa baca nggak nih? Bisa baca nggak ini? Tidak Bisa pernah baca ada nggak? bapak merancangkan rancangan kecelakaan kepada anaknya, kecuali Ini bisa. iblis. Kamu jangan congor doang, jangan congor. Buktikan ini bukti. Congor doang nggak perlu. Bukti itu adalah rencana, bukan rancangan. Tolong. Itu congor kamu. Ini baca, ini bukti. Buktinya. Udah. Apa di situ? Udah saya baca tadi apa di situ. Udah saya baca apa di situ. Iya, itu kan rencana, bukan rancangan, tolol. Wih, kamu itu pendeta tapi nggak ngerti masalah penyalipan. Bagaimana kamu jadi pendeta? Kamu main suap jadi pendeta kamu. Penyaliban itu rancangan iblis, bukan rencana Allah, tolol. Allah kepalamu peyang rencana iblis. Kamu maka rencana kamu itu kamu. Udah. Saya tidak mengatakan rencana iblis, Saya nggak ngerti kamu. rancangan. Saya nggak ngerti kamu. Pendeta kepalamu rencana iblis. Kepalamu itu rencana iblis. Matamu. Bodot Udah. lo, bodot. Kamu tuh pendeta kena suap kamu tuh. Nyuap orang kamu jadi pendeta kamu. Bodot lo, bodot. Bodot. Kamu tolol kamu. So jadi pendeta Bodoh. tolol kamu. Taunya minta perpuluhan kamu. Mana ada bapak di surga? Mana ada bapak di surga? Udah banyak perpuluhanmu. Kamu tuh menyesatkan kamu tuh. Masa rencana iblis Bisa-bisanya penyalipan? bapak di Goblok surga kamu tuh. menyalibkan Bego kamu tuh. anaknya. Bisa-bisanya Penyalipan bapak di rencana surga iblis. menyalibkan anaknya kalau tidak tolol lo. Sekuat apa iblis menyalip Tuhan? Sekuat apa dia? Bego, itu ciptaan dia, tahu? Tapi faktanya disalib itu. Iblis sama kayak kau ciptaan Allah. Sekuat apa kau menyalip Tuhan? Iya. Iblis menyalibkan Yesus. Kau itu sama dengan iblis. Sekuat apa kau menyalipkan Tuhan? Iblis Iblis itu ciptaan Tuhan. ya punya Karena ini rencana Allah, makanya untuk digenapin, makanya Yesus disalib. Nabi. Makanya Tidak Yesus ada disalib. rencana Allah untuk menyalibkan anaknya. Tidak ada rencana Allah. Udah kau, menyalibkan udah anaknya. gini aja. Kau, saya klaim hari ini kau berhenti jadi pendeta. Kasihan umatmu, kasih negeri aja itu kau ajarnya nggak benar. Siapa lo? Siapa lo? Bingung jadi pendeta kamu gini gobloknya setengah mati pendeta. Tai kau pendeta. Tenaga Buat Apa orang lo? emosi aja. Saya kirain kamu pinter, katanya Apa bego lo? kamu. Ah, buat orang Mana emosi ada bapak di aja. surga menyalibkan anaknya, botol. Ini ada buktinya, woi pendeta abal-abal. Ini ada buktinya, pendeta abal-abal nih. Nih. Rancangan iblis, botol. Kau pendeta abal-abal, palsu kamu. Ini buktinya, kamu congoran doang. Ini buktinya nih, nih. Bedakan rencana dan rancangan, tolol. Alah kamu bertele-tele ngomong kamu kayak botak, muncul bertele-tele botak, pendeta botak. Gampang itu. Gampang sekali antara rancangan dengan rencana. Emosi saya. Ada pendeta Sejak abal-abal. kapan, Setan sejak kamu. kapan ada rencana Allah untuk membunuh anaknya, botol? Kepala kau tuh anaknya, anakmu lah dibunuh, setan.
Kamu jadi pendeta tapi goblok setengah mati kamu. Kamu suap ya, Pak, jadi pendeta kamu nyuap kamu. Pak, jadikan dia ini mualaf ini dia. Rukia dia ini Masa sekarang ini enggak. seorang pendeta mengatakan itu rencana iblis. Sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan? Iblis itu ciptaan Tuhan, goblok. Ajaran macam mana itu menyerahkan anaknya untuk disalib? Ya, sekuat apa? Sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan? Sama lah kau, apa bedanya kau dengan Suma? Bego, Sama. kau. Udah kau berhenti jadi pendeta kau, goblok. Berhenti kau. Kepalamu aja botak tapi nggak ada otaknya kau. Kau botak, kau tuh botak nafsu, bukan botak pinter tau. Kalau nggak selangkangan kau ngaceng kau, udah. Dari kapan ada kau botol? Alah, botak kau tuh botak nafsu, saya tahu wajah kau aja wajah nafsu. Lihat tuh wajah nafsu tuh, lihat tuh mukanya. Coba anakmu itu ya. Kamu menyesatkan, pendeta botak. Kamu tuh menyesatkan umat Kristen kamu. Punya rencana mau membunuh anakmu. Sini anakmu ku tak bunuh. Alah, botak kau tuh. Kau pakai kacamata kau itu. Ya serahkan anakmu lah tak bunuh. Kau tuh kacamata kau tuh minus sekali tuh kacamata kau tuh. Harga 25.000 tuh kacamata kau tuh. Udah. Anakmu itu tak bunuh. Kamu pendeta, kamu bilang penyaliban rencana iblis. Goblok kamu. Serahkan anakmu itu tak bunuh. Bego kamu tuh. Ini botak, ini botak ini. Ini buktinya, kamu ada bukti nggak? Congoranmu aja nggak ada, Itu botakmu aja. rencana botol. Itu rencana bukan rancangan botol. Botak ini, botak ini tertulis. Nah, bukti penyaliban rencana Allah sudah dibuatkan. Kesadaran Yesus, kedaulatan Allah. Kurang apa lagi buktinya, botak? Nih. Tega-teganya kau bunuh anakmu, Bapak. Tega-teganya itu rencana Allah, goblok. Sekuat apa iblis rencana Allah sama membunuh ciptaan Allah. anaknya. Udah. Kau kan iblis. Kalian itu ciptaan Allah, udah. Allah membunuh. Kau berhenti jadi pendeta kau sesatkan umatmu di gereja kau. Kau tuh botak, kau yang botak, otak kau nggak ada. Malu Ini kau kan? botak ini terisi Malu dari kau kan? Itu botak nafsu kau tuh. Kalau udah selangkangan pasti botak kau tuh ngaceng itu. ini botak ini terisi daripada lo Botak botol. kau berisi kau. Goblok, kau aja nggak. Ini kau nggak tahu berisi nafsu ya. Kau dikasih keselangkangan kau. Nggak ke gereja kau nih. Kau mau ke gereja nih ya. Kau mau ke gereja nih. Ada selangkangan ngangkang. Nggak jadi kau gereja goblok. Mana boleh, mana bisa ada bapak menyerahkan anaknya untuk disalib. Ada nih Itu selangkangan nih. namanya Kau mau ke gereja botol. nih. Kau gereja nih. Tapi ada cewek ngangkang. Kau pasti nggak jadi gereja. Pura-pura sakit kau. Goblok. Betul. Dari kepalamu aja ketahuan kau pendeta abal-abal. Gimana kau? Loading. Jadi clear ya, clear ya Mr. Loading. Tak jawab dulu. Ya clear. Bedakan. Ya sabar Iya, Pak abal-abal, Pendeta, clear. sabar izin sedikit. Ya izin sedikit Bedakan. Pak Rati. Bang Rati sama Pak Pendeta, iya sabar izin. Begini Pak Pendeta ya, saya pribadi juga sebenarnya saya ini kalau mau jujur saya juga cinta Yesus. Kami orang Islam itu percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel, itu keimanan kami. Nah, Bang Rati juga dia di sini berusaha untuk membela Yesus. Karena baru Pak Pendeta juga sama-sama berusaha untuk membela Yesus begitu. Cuma nggak perlu kalau loading di mengatakan bawah. bahwa iya, dengar. Kalau mengatakan bahwa penyaliban itu datang daripada si iblis, berarti Bapak membiarkan anaknya dibunuh iblis atau bagaimana Bang Rati? Ini pemahaman saya sebagai Islam. Buka mute. Buka mute. Harusnya pertanyaan itu ke saya. Pertanyaan itu ke saya jawab. Emang ini Iya, iblis iya, ya? Lihat kepalanya, kepala iblis ini. Nih, kepala botak, ini kepala nafsu ini nafsu. Iya, sabar Bang Rati. Begini Bang Rati, ini kan dia seorang pendeta. Walaupun coba saya sama itu Bang Rati pendeta. dengan dia. Bang Loding, itu pendeta Ya, disuap jadi siap, pendeta siap. itu nggak ada otak itu. Nggak ada otak itu, bukan pendeta itu. Kalau pendeta, Bang Loding, kalau pendeta pasti mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Allah. Tapi dia pendetanya abal-abal, makanya rencana iblis. Oh iya, betul. Ya, Coba dia kita apa? dengar tanggapan pendeta dulu. Sama kayak Edis. Oke Bang Abal-abal. Rati. Begini Bang Rati, coba kita dengar. Iya, sabar. Iya, sabar itu pendeta. Jadi Sabar. ini Rati. Sabar, oke. Silakan Rati, Bang Rati, kita dengar Pak Pendeta dulu Bang Rati ya. Izinnya, Ya. saya sangat menghargai Anda. Kita dengar Pak Pendeta dulu. Silakan Pak Pendeta. Pertama. Bagaimana bisa Pak Pendeta mengatakan itu adalah rancangan iblis? Silakan Pak Pendeta, silakan.
Ya gini, Jangan Bang Rati, nanti Bang Rati bantah ya. Karena saya catat loh. pertama. Setiap narasi dari kalian saya catat. Udahlah, Silakan. Mr. Roding. Aduh, aku mau ngomong sudah. Oke, siap. Aduh. Jadi pertama, si Rati yang botol ini tidak paham antara rencana dengan rancangan. Rencana, rencana itu adalah blueprint. Ya, Lihat cetak biru kepalamu Allah. nafsu gua. Gua ketawa. Kepalamu nafsu gua ngaceng gua. Ya, Dibuka ditertibkan itu mute-nya Mr. Bang Rati. Roding. Ya, silakan Pak Saya Pendeta. dulu. Iya, Di silakan. mute dulu ini manusia Iya, ini, Bang Rati manusia mute dulu ya. Kita dengar Pak Pendeta dulu Bang Rati. Oke, silakan Pak Pendeta, silakan. Jadi plan itu ya cetak biru Allah menyelamatkan manusia. Caranya menyelamatkan itu adalah anaknya harus datang ke dalam dunia. Kalau soal disalib itu bukan rencana tapi itu rancangan iblis. Dan tidak boleh blueprintnya Allah itu gagal. Mau itu disalib, mau itu mati dengan bagaimana, yang jelas tidak ada rencana Allah gagal. Nah, sepakat dengan Edis mengatakan bahwa di balik penyaliban itu ada rancangan iblis. Itu. Oh, berarti Bapak ini sepakat dengan Edis ya? Coba sabar Pak Pendeta. Sepakat. Ya, Kau lihat lihat kepalamu aku ngaceng. Ya oke, kita sambung dulu ITG. Bagaimana tanggapan ITG? Pak Pendeta diam dulu, Bang Rati diam dulu. Kita dengar ITG. ITG juga ini kawan saya. Silakan ITG. Penyaliban rencana siapa? Silakan ITG. Dalam perspektif Alkitab, kita menemukan dua kebenaran. Apa yang Yang dimatiin? pertama, bahwa penyaliban itu sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan penyaliban itu dalam Kisah 4 ayat 27. Sudah ditentukan. Ya, coba bisa dibuka, bisa enggak bantu saya dibuka itu proloading Kisah 4 ayat 27. Ya, silakan bantu saya? Bang Rati dibuka ke 47. Bisa Soalnya tolong, pertanyaannya saya minta ini simpel. Iya, begini. Iya. Apa? Akan temukan jawabannya. Iya, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Pertanyaan itu kan penyaliban ini rencana Bapa apa rencana Allah? Rencana iblis. Begitu rancangan iblis begitu. Iya, Silakan. makanya kita lihat Alkitab ini, kita akan temukan jawabannya gitu. Iya, apa isinya? Iya, oke, apa isinya? Coba kita buka. Silakan. Penyaliban dalam Kisah 4 ayat 27 bahwa penyaliban itu sudah ditentukan oleh Bapa. Ya, Oke, Ingat itu tadi ya. itu Pak Pendeta. sudah ditentukan dengan Bapa. Tapi ingat Lukas 22 ayat 22. Lukas 22 ayat 22 mengatakan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, jadi ini satu peristiwa, dua rencana. Jadi bagaimana ini? Ya, satu peristiwa. Ya, makanya dengar dulu. Pak Pendeta, Dengar sabar dulu. kita panggil Pak Pendeta, suruh open cam dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta. Nah, merajuk Pak Pendeta sama Rati kan? Merajuk. Oh, iya. Iya. Kata jadi Bang ITG, penyaliban adalah rencana. Coba Bang ITG narasikan ulang biar Pak Pendeta dengar. Silakan saya mute. Ya, begini. Bu Rosi, selamat pagi. Mungkin ada banyak perspektif yang berbeda dengan. Iya, begini. Selamat pagi, bahwa Bang Lodi. Selamat pagi semuanya. penyaliban itu sudah ditentukan. Ya, penyaliban itu sudah ditentukan. Di mana dasarnya? Kisah 4 ayat 27. Kisah 4 ayat 27. Itu sudah ditentukan, ya. Sudah ditentukan. Nah, tetapi di dalam Lukas 22 ayat 22, Alkitab mencatat tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Celakalah orang-orang yang mengadakan rencana penyaliban itu. Maka dalam perspektif Alkitab ada satu rencana, satu peristiwa, dua rencana. Begitu Bro Loading. Satu peristiwa penyaliban itu dua rencana. Yang pertama, rencana Bapa lewat penyaliban itu untuk menyelamatkan. Yang kedua, rencana iblis menggunakan penyaliban itu untuk menghancurkan Yesus. Nah, Oke, di sini baik. kita melihat bahwa satu peristiwa dua rencana atau dua motivasi. Oke. Itu dia. Ya, kita kasih tanggapi dulu. Bagaimana Bu Rosi mau tanggapi, Bu Rosi? Tolong open cam. Nanti Pak Pendeta juga kalau mau tanggapi silakan Pak Pendeta.
Ya, silakan. Halo bundaku yang cantik, silakan. Iya. Eh, iya, jadi kan jelas ya kalau di Zakaria 13 ayat 7 dikatakan apa oleh si iblis ini atau Yahweh. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, bunuhlah gembala, dan cerai-beraikanlah domba-dombanya. Jadi jelas memang yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus adalah iblis. Iblis Bahkan di Ulangan 21 ya, ayat 22 dan 23, iblis itu atau Yahweh ini sudah mengutuk Yesus. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. 1500 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini, dari zaman Musa sampai zaman Yesus, Yahweh sudah mengutuk Yesus. Nggak sadar kan teman-teman kalau Yahweh itu sudah mengutuk Yesus? Ya, Makanya jangan bukan sembah iblis. Yahweh, dia itu bukan Tuhan, dia iblis. itu setan. setan. Yahweh bukan iblis. Beda. Iblis bang, positif Itu ya, ajaran dari karena mana? dia mengutuk Yesus. Bukan, Zakaria bukan, 13 ayat 7. Ulangan 21 ayat 22 23. Makanya kalau Yahweh adalah iblis, Paulus kalau mengutip Yahweh lagi adalah di iblis, Galatia sekarang 3 ayat 13 apa katanya boleh? terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu perkataan Yahweh dikutip lagi oleh Paulus. Kalau Yahweh adalah iblis, mengapa di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu bukan dikatakan Yahweh tapi iblis? Iblis yang membunuh, bukan Yahweh. Lihat Yahweh bang nggak persamaannya, membunuh, iblis bukan adalah pembunuh manusia sejak semula. Nggak bisa. Dan apa? Zakaria Iya, 13 nggak ayat bisa 7 bilang, dong. hai pedang bangkitlah terhadap gembalaku. Dia jelas Nggak membunuh bisa. Yesus. Yahweh bukan pembunuh. Yang namanya Yahweh Allah. membunuh itu Yahweh Allah. karakter dari iblis. Nggak bisa. Begitu Dan lain. Yahweh membunuh Teologisnya lain. Yesus lewat tangan para Kerangka orang-orang teologinya Farisi. salah. Ditertibkan dulu. Kan. Ini rumus Kita nggak tidak bisa membahas ditawar yang loh, ini. Bang. Kerangka Rumusnya teologinya. dari Yesus bahwa pembunuh Beda. manusia sejak semula adalah iblis. Konsep Rosei. Ini rumus yang nggak bisa dibantah, Konsep Bang. berbeda ya. Anda nggak boleh. Anda nggak boleh. Kalau Anda mengaku Jelas pengikut berbeda. Yesus, pakai Yahweh rumus dengan- Yesus ini untuk Yahweh- menentukan apakah Yahweh Yahweh dengan iblis iblis atau berbeda. bukan. Ya, Yahweh bukan iblis ya, itu beda. Yahweh Harus adalah bisa dimengerti. iblis. Ya jelas. Ya. Bukanlah. Itu nggak diragukan, Gimana Bang. sih? Bahkan sejak pertemuan dia dengan Musa di Keluaran 3, ya. Apalagi dia bilang aku adalah aku, dia nggak pernah. menuntut bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah orang. Iblis bukan ya. Ini iblis, Bang, ya. Rati Bukan, beda dong. botol itu naikkan lagi. Turunin ini perempuan ini. Mana ada Yahweh iblis? Anda sembah-sembah iblis. Ada kesalahan pengertian dari pemahaman Rosei tentang Yahweh adalah iblis, itu salah kekeliruan. Pemahaman Anda Jelas-jelas itu Yahweh dan iblis Anda warisi dari dua bapak-bapak pribadi gereja, yang dari berbeda. ahli-ahli teologi yang sudah menipu Berbeda. kita. Kita dibiarkan menyembah Ya. iblis. Bang, Yesus sendiri yang bilang Beda. iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Kalau Sejak Anda pengikut kapan Yesus, disuruh harusnya menyembah Anda iblis? dengarin apa kata Yesus. Pakai rumus ini di Beda. dalam Perjanjian Lama. Kalau Anda tidak menerapkan rumus ini, Anda tidak akan mengerti bahwa Yahweh itu iblis. Gitu, Bang. Enggak pernah ada Yahweh iblis. Di mana? Di mana dasarnya Yahweh iblis di mana? Oh iya, di mana? Enggak ada. Dari buahnya lah kau akan mengerti. Matius 7 Oh, bukan, ayat 20. bukan begitu, bukan begitu, Kalau bukan mau begitu, lihat bukan bisa apakah itu begitu Tuhan atau iblis, caranya. lihat dari perbuatannya, lihat dari Caranya nggak bisa karakternya. begitu dong. Ih, Caranya nggak bisa begitu. Matius 7 Allah, ayat Yahweh 20, bukan dari pembunuh. buahnya lah engkau akan mengetahui. Yahweh bukan Gitu loh. pembunuh. Buahnya Yahweh apa, Bang? bukan pembunuh. Buahnya Yahweh apa? Yahweh bukan Membumbunkan 7 bangsa Beda. Kanaan. Kita harus bisa Itu bedakan. tanah orang, Bang. Bedakan Itu ya. tanah orang. Apakah Tuhan Memang mengajari berbeda kita ya. untuk On cam. perang ke tanah Woi, orang? pendeta botak on cam. Pendeta botak on cam. Pak Rati nggak boleh begitu narasinya. Narasinya nggak Betul, boleh on begitu. cam, Kita on cam, diskusi on cam. aja, santai saja. On cam. Diskusinya santai Betul. saja. Bisa nggak kau Kalau bedain berbeda antara pandangan, rencana dengan rancangan botol? On cam. Kenapa malu botak untuk kelihatan? Bisa Kamu nggak ini kau jadi bedain pendeta antara tapi nggak paham isi Alkitab kamu nih. Kamu berhenti. Hari ini saya klaim. Hari ini saya klaim. Berhenti kamu jadi pendeta. Jangan menyesalkan umat Kristen di gereja kamu. Ya. Ini Kamu ini asal siapa Bang tidak Rati? Botol.
Bang Rati, ITG juga mengatakan tadi penyaliban itu dua, benar juga penyaliban rencana Bapa, benar juga penyaliban rencana Yesus, yang rencana iblis. Jadi saya bingung. Begini. Bang Odin, itulah Ya. kalau iblis banyak banget jelaskan, iblis. saya Kenapa kita jelaskan. percaya Oh iblis? iya ya. Iya betul. Saya jelaskan sebentar ya. Saya jelaskan sebentar begini. Satu peristiwa yaitu yang namanya penyaliban. Di dalam satu peristiwa itu ada dua rencana. Yang pertama, rencana iblis untuk membunuh dan menghancurkan. Tetapi rencana Bapa di surga itu menggunakan salib untuk jalan keselamatan. Beda toh? Ya, memang satu peristiwa tetapi punya dua motivasi yang berbeda di dalamnya. Ya, jadi rencana Bapa itu dengan menggunakan salib untuk kemuliaan, untuk keselamatan, tetapi iblis menggunakan penyaliban itu untuk menghancurkan. Beda. Contoh seperti kisah Yusuf. Yusuf bilang begini sama saudara-saudaranya, kalian mereka-reka yang jahat kepada aku, tapi Allah mereka-reka yang baik. Itu kan jelas. Satu peristiwa memiliki dua hasil yang berbeda, dua rencana yang berbeda toh. Maka penyaliban itu satu peristiwa, dua rencana yang berbeda. Iya, Gitu. Pak, rencana iblis apa rencana Allah? Coba saya tanya. Rencana iblis apa rencana Dua Allah? rencana saya bilang, Bang Rati, dua rencana. Mana ada dua rencana? Tapi Kamu juga punya, lebih bodoh. tetapi punya motivasi yang berbeda. Masa Tuhan sama iblis kerja sama? Iblis menggunakan penyaliban itu untuk membuat manusia binasa. Ini semakin masa dua rencana? Masa iblis sama Tuhan kerja sama? Gimana? Atau beda rencana toh? Bang Rati, ingat nggak kisah Yusuf? Udahlah, nggak usah ceramah. Yusuf bilang begini bukan di gereja, akhir hidupnya. bos. Bentar, Ini bukan Bang Rati. gereja, ini Bang diskusi, Rati. bukan gereja. Bang Rati, sebentar dulu ya, begini. Begini Bang Rati. Ini Yusuf diskusi, terakhir bukan bilang begini, ceramah. dia bilang ya. Dia bilang sama saudara-saudaranya, kalian mereka-reka yang jahat kepada aku, tapi Allah mereka-reka yang baik. Jadi dalam satu peristiwa memang ada dua rencana, ada dua kehendak yang berbeda. Rencana Jadi dan iblis, kehendak Bapa pasti rencana iblis mendatangkan sama rencana kebaikan. Allah. Jadi dua punya rencana. dan kehendak iblis pasti mendatangkan Kasihan dong lah bisanya direncanain dua Itu. rencana. Aduh, datang lebih botol lagi datang. Udah ngumpet aja lo orang bodoh ngumpet aja nah. Jadi pendeta jadi kalau bodoh nafsu kamu tuh. Memang penjelasannya turun. Memang demikian, penjelasannya memang demikian, Bang Rati. Itu baru Alkitabiah. Itu namanya baru Alkitabiah. Pendeta, mana on cam. Bang Rati, Pendeta on cam. penjelasan yang demikian, satu peristiwa, dua rencana, itu Alkitabiah. Karena tercatat semua di dalam Alkitab. Itu penjelasannya Alkitabiah. Gitu loh. Kalau kita hanya bilang bahwa penyaliban itu kehendak iblis, hanya kehendak iblis saja, nggak fair dong. Padahal Bang, Bapak sudah udah menentukannya. bang, gantian ngomong. Dengerin. Bagian inti dari rencana kekal Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, itulah penyaliban. Udah Lah, paham? memang Saya kita kan sudah buktinya. mengatakan Kalau demikian, kamu kan rencana cobaan Bapak juga, doang. rencana iblis juga. Ada dua rencana. Ada dua rencana. Bang, baru Betapa- kali ini saya dengar ada rencana, ada dua rencana. Baru kali ini saya dengar ada dua rencana. Baru kali ini. Iya, memang Betapa kenyataannya demikian. sadisnya Tuhannya Rati Si Bota lagi nongol. Si Bota. sadis betul Tuhan berarti anaknya. Si Bota. Mana ada Tuhan sadis? Pendeta Bota goblok. Kecuali kalau yang percaya itu adalah si botol. Udah, rambutmu yang samping cukur Percaya aja. yang botol, Biar sekali ya. percaya yang botol itu mengatakan bahwa Bapak itu menyelipkan anaknya. Aku lihat kamu ketawa sakit perut saya. Biar kepalamu ingat siapa yang bawa Anaknya ini. itu adalah botol. Tuhannya Rati menyelipkan anaknya. Botolnya itu. Kamu kalau nongol, ya gitu. Ngumpet aja. Kalau kamu nongol, punya saya ini hidup. Aduh. Udahlah bos. Tobat bos. Tobat ya. Tobat. Jangan jadi orang Kristen yang menyesatkan. Ya.
Jangan jadi orang Kristen yang menyesatkan. Oke? Kamu bilang rencana iblis penyaliban itu. Bagaimana Siapa bisa yang rencana menyesatkan? iblis? Sekuat apa Bang, iblis siapa menyalibkan yang tuh? Dengerin. Saya gantian. Kamu tadi ngomong Siapa yang gantian. menyesatkan? Gantian ngomong. Dan tadi kamu ngomong. Sekuat apa iblis menyalibkan Tuhan? Iblis itu ciptaan Tuhan. Paham kamu? Ya, saya kayak kamu lah. bertanya, Kayak kamu siapa yang pribadi. menyesatkan? Kamu dengerin. Kamu dari iblis ciptaan Tuhan. Kamu sanggup menyalibkan Tuhan. Pakai otak kamu. Pakai otak. Bang Rati, siapa yang menyesatkan? Saya tanya itu. Ya, kamu bilang rencana iblis itu menyesatkan. Saya bilang 2 rencana 1 peristiwa. Apalagi 2 rencana. Lebih menyesatkan. Rencana Bapa sesuai dengan Kisah 4 ayat 27. Coba buka Kisah 4 ayat 27. Buka Kisah 4 ayat 27 dulu. Coba dibuka dulu. Pak Tri Inwan coba bisa buka dulu Kisah 4 ayat 27 biar didengar mereka itu. Kisah 4 ayat 27. Coba dibaca. Ya ini sedang saya buka Pak, saya baca ya. Ya, silakan biar Bang Rati paham. Ngumpet dia, Kisah ngumpet. Rasul. Botol, diam dulu botol. Ngumpet kau. Malu kau kepalamu gitu. Untuk melaksanakan segala Bang Rati, kita sesuatu. dengar dulu dong dalilnya. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Kisah 48. Iya, Nah, itu dia sudah ditentukan dari semula. Jadi penyaliban Itulah yang itu Bapak termasuk rencana Bapa. Nah, rencana Bapak kan? Tetapi coba buka Lukas 22 ayat 22, Pak. Lukas 22 ayat Itu rencana 22. Bapak, apalagi? Pak ITG, kalau rencana Nah, rencana Bapak. eksekutornya adalah Bapak juga. Tadi barusan dibilang itu rencana Bapak. Apalagi Pak Pendeta Botak. Bagaimana? Bagaimana? Kalau Tadi itu dibaca rencana, rencana Bagaimana Pak Bapak, Trinwan? apalagi? Bagaimana Pak Trinwan? kalau penyaliban itu rencana Bapak, apakah Bapak eksekutornya juga? Bukan, Bapak tidak pernah eksekutor. Makanya buka Lukas Siapa? 22 ayat 22. Buka dulu Lukas 22 Oke, ayat saya baca 22. ini. Kita Lukas ketemukan jawabannya. 22. Seperti Kalau yang bukan telah Lukas- dikatakan, ada Lukas ketetapan Allah. 22 ayat 22. Lukas 22 Ya, saya ayat Kalau baca, 22. buka Pak. Lukas 2, Bang ITG, kalau buka Lukas 22 ayat 22, berarti Yahweh itu iblis. Benar kata Bu Rose, masalahnya begitu. Lukas 22. Lukas 22 Saya baca, ayat Pak. 22. Saya baca dulu. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya diserahkan itu. Sirati. Itu yang celaka Sirati. Bapak yang menyalibkan. Nah, kau baca ini bagus, dia bagus ini. yang Baca eksekutor bagus, bukan bagus. Bapak, tapi celakalah orang-orang yang melakukan eksekutor itu. Nah, Artinya itu begini, Sirati. orang-orang Sirati yang itu. telah melakukan penyaliban kepada Yesus itu celaka. Sirati itu. Gitu loh, mereka tidak pernah berjasa ya, seperti siapa? Seperti orang Romawi, seperti Yudas yang menjual. Itu mereka nggak pernah berjasa, tapi celakalah mereka yang mengadakannya itu. Ya, jadi Intinya, dua Pak, rencana, Pak, satu Pak, peristiwa, intinya. dua rencana. Pak, intinya. Bapak bukan Ini itu mengeksekutor. rencana Allah, apa rencana iblis? Bapak Pertanyaan bukan saya singkat, Pak. mengeksekutor. Rencana apa Tapi iblis? celakalah orang yang mengeksekutor itu. Begitu dia. Singkat, Pak. Yang Rencana Allah apa mengeksekusi iblis? itu. Jawab, coba jawab. Yang mengeksekusi itu adalah Sirati. Botak, nongol Ini- kamu biar kedengeran. Sirati ini kan itu. Malu dia nongolin Bapak kepala. yang mengeksekutor ya. Ingat itu ya. Bukan Eksekutornya Bapak yang adalah mengeksekutor. Bapak pakai salib itu untuk tujuan kemuliaan, tapi iblis menggunakan salib untuk menghancurkan. Beda toh? Ngumpet kepala. Satu peristiwa punya dua motivasi yang berbeda. Bapak tetap punya rencana yang baik lewat penyaliban. Itu dia. Gak usah bertele-tele rencana Allah apa iblis, Bapak. Gak usah bertele-tele kemana-mana. Rencana Allah apa iblis penyaliban, titik itu Sejak aja. kapan Bapak iblis itu sudah kesalahan dalam berteologi? Atau Rencana Allah apa membaca iblis? Alkitab? Saya tanya. Salah dong. Itu kan hanya tuduhan saja. Tuduhan saja itu. Rencana Allah apa iblis? Singkat aja jawabnya.
Pak ITG, Coba. Pak ITG, saya tegas Pak Lah, ITG saya bahwa bilang dua, ada rencana Bapa, ada rencana iblis, tapi rencana Bapa untuk mendatangkan kebaikan, rencana iblis untuk mendatangkan kehancuran. Saya Pak ITG. pegang rencana Bapa Pak ITG. dong. Tapi pertama rencana Saya Bapak. ini rencana Bapak Enggak, berarti dong. rencana Bapak. Karena Bapak selalu mendatangkan kebaikan bahkan lewat peristiwa Yes, terburuk yes. sekalipun. Nah, weh botak ngaceng denger itu. Rencana Pak Bapak ITG. botak. Pak ITG, saya itu membedakan Pak ITG antara Kamu malu. Nunjukin kepalamu itu malu kamu. rencana dengan rancangan Pak. Jadi rencana itu pihak Bapak. Iya, saya sangat paham maksud dari Pak 3 in 1. Saya paham. Bapak bukan Ya. mengatakan hal itu, tapi saya paham. Cuma mereka teman-teman kan nggak ngerti, tapi saya paham maksud Bapak. Saya paham. Yang enggak akan mengerti memang kalau Itu pendeta balabal itu. Pendeta balabal itu. Si Rati ini kan iblis. Woi, pendeta botak, tobat kau botak. Kau botakmu botak nafsu kau. Jadi gitu ya Pak ITG. Nah, jadi ada rencana. Jadi Pak ya. Pak Ridwan, nanti kita akan coba buka satu komal untuk menjelaskan tentang peristiwa penyaliban ini karena banyak orang yang salah paham. Nanti kita akan kupas tuntas tentang peristiwa penyaliban ini sehingga orang bisa memahami bahwa satu peristiwa punya dua rencana yang berbeda motif. Itu keren itu. Intinya ada rencana Bapak kan? Intinya kan ada rencana Bapak kan? Nah, si botak nafsu ini ngomong rencana Iya dong, iblis. Bapak selalu punya rencana, tapi rencana Bapak selalu mendatangkan kebaikan. Itu Iya, Rencana iblis selalu iya, tapi si botak nafsu ini ngomong rencana iblis. Rati ini kan mau menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Si Rati ini. On cam kau botak. Malu kau. Kepalamu mirip sampai punya aku di bawah ini. Pada Rosei supaya bisa bedakan mana iblis mana Yahweh. Ini bahaya, nggak bisa bedakan mana iblis mana Yahweh, pukul rata semua. Lah ini si botak ini iblis ini. Asli iblis ini. Iblis nafsu si botak ini. Bang, mana bang, ambil bang. Jatuh. Jatuh di mana deh? Bang, Yesus sepanjang pelayanannya ya banyak menyembuhkan orang, mengusir setan. Apakah itu pernah dilakukan Yahweh di zamannya? Apa ada satu orang yang disembuhkan Yahweh? Ada di mana Yahweh itu mengusir setan? Karena dia setan, makanya nggak pernah ada pengusiran setan di zaman PL. Karena memang dia setan. Rosemary mau tanya, ini Yesus itu tiba-tiba nongol atau ada sumbernya begitu? Firman itu telah menjadi manusia gitu loh. Coba diterangkan dulu. Ya Bang, jadi selepas Adan dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis yang berkuasa atas dunia ini. Begitu. Dan kenapa Yesus datang ke dunia ini? Ya karena memenuhi peraturan Melkisedek. Melkisedek ini adalah iblis kan? Iblis karena Yesus dia ini- sebenarnya jabatannya imam Yesus besar ini- agung. Tadinya itu Yesus dia ini hampir adalah selevel orang dengan Belajar Yesus. dulu Rosei, belajar dulu teologi, belajar. Hei, belajar dulu. Ini Ya. udah pamungkas ini Bang. Yang saya pelajari ini udah pamungkas, nggak pernah dibilang di gereja. Tolong open cam semuanya ya. Tolong open cam karena ini perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Nanti netizen marah sama saya lah. Di sini kita belajar, kita diskusi itu pasti sepakat agar tidak sepakat. Tapi di sini alhamdulillah saya mendapatkan ilmu karena saya mencatat terus kan. Makanya ini saya catat nih catatan saya. Tapi saya Jadi, ganteng oke, daripada iblis Rati. Saya ganteng daripada iblis Rati. Ya saya mute lagi ya, silakan. Mayday, itu apa benang merahnya Yesus kok tiba-tiba nongol gitu? Itu kalau kami kan Yahweh itu toh, firman Yahweh gitu. Lalu Anda mengatakan Yahweh itu iblis, gimana? Bang, di dalam perjanjian lama itu ada dua Tuhan, Bang. Ada Tuhan yang benar, ada dua ada Tuhan Tuhan. yang tidak benar. Ya. Para nabi ini menerima dua ilham, Bang. Bang. Loh, kalau Yesus aja mengakui iblis ini penguasa dunia ini waktu Yesus dicobai di padang gurun kan, iblis bilang gini, semua Nggak bisa begitu, Rosei. akan kuserahkan. Itu Belajar pengakuan, Alkitab nggak Bang. boleh begitu. Bang. Penguasa dunia ini memang bisa iblis. begitu, Yesus aja belajar mengakuinya. Aduh. Iblis tak Inilah berkuasa. kalau orang Yang nggak berkuasa salah adalah pengertiannya.
Iblis Ngaco, bilang ngaco gini loh, ini, ngaco, semua ngaco, kerajaan teologinya dunia ngaco. ini akan kuserahkan kepadamu kalau engkau sujud kepadaku. Itu berarti memang iblis penguasa dunia ini sebelum Yesus datang. Enggak lah, Allah penguasa. Baca dong Matius 4. Baca lagi, ingat ya, segala kuasa Itu di bumi dan di dikatakan surga ketika sudah Yesus diberikan kepada selesai, Yesus, katanya. selesai apa bang? Selesai Woi, disalib, turun ke dunia sudah orang mati, selesai, dia sudah mengalahkan selesai. kuasa Sudah maut. selesai berarti. Perkataan segala kuasa di Berarti sorga iblis dan di tidak bumi ada di berkuasa. tanganku itu setelah Yesus Nggak bisa. mengalahkan kematian. Anda Nggak bisa kan dong. melihat timeline aja, Masa Anda ada nggak dua bisa penguasa melihat lagi? timeline. Segala kuasa Ucapan di itu surga tidak dan pernah bumi sudah keluar dari diberikan kepada Yesus. Yesus, masa ada penguasa lagi? Ucapan itu Nggak tidak logika, pernah keluar kawan. dari Yesus, Ya, bang. belajar dulu Sebelum Alkitab Yesus baik-baik. mengalahkan Ya, iblis. baik-baik belajar Alkitab dulu. Hei, ucapan bahwa Yesus punya kuasa Jangan di pakai bumi dan alasan. di sorga itu Jangan setelah dia pakai mengalahkan alasan itu. kuasa Jangan pakai maut, alasan itu. bang. Jangan. Tadinya memang kuasa dunia ini ada di dalam Jangan tangan pakai alasan iblis. itu. Bang, Yesus yang bilang penguasa dunia ini. Oke. Yohanes 12 ayat Sudah 30. jelas. Rosi Segala hati-hati si kuasa botak. di langit dan bumi sudah Hati-hati si diserahkan botak. kepada Kamu Yesus. nafsu itu. Mayday, tolong dijelaskan tadi Anda Rosi, bahwa kamu Sudah, lupa saya itu. izin ya, Itu saya izin kelihatan dulu. itu. ada dua Tuhan, maksudnya yang kami pahami itu kan Tuhan apa ini YHWH itu kan, Yahweh itu. Nah Tuhan yang benar menurutmu yang mana tuh dalam PL? Iya, Tuhan yang benar ya. Tuhan ratu itu setan. Iya, memang dia Tuhan perjanjian lama, bang, betul. Dialah yang memimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, melakukan pembunuhan terhadap 7 bangsa. Karena itu semua Yahweh, bang, pekerjaannya. Yahweh yang benar menurutmu yang mana ini? Makanya saya bilang ada 2 Tuhan, bang. Satu yang Ya, Tuhan mengikat, yang yang benar. memerintahkan. Satu yang memerintahkan genocide. Satu lagi yang memang bilang jangan membunuh manusia. Itu ada di Kejadian Yang mana 9 itu? ayat 5 dan 6. Coba kita deteksi dulu yang mana itu. Sakit hati dia ini si botol ini ya. Masa ada orang Kristen sakit hati? Nafsu aku lihat kau botak. Nafsu aku asli. Ya memang setan begitu nafsu sama laki-laki. Kau kelihatan botakmu nafsu banget kau. Iya. Berarti kau ini double kelamin. Berkelamin tanda kau. Mau nangis si botak. Pendeta mau nangis si botak. Pendeta abal-abal. Bencong, kelamin 2. Masa suka sama laki-laki? Wah, botak nih. Bisanya kau nafsu sama laki-laki. Botak. Ada kelainan loh ini. Botak. Ada kelainan si Rati nih. Botak. Double Aku sex. jilat botakmu ya. Kelamin ganda. Kelamin ganda. Sakit perutku botak. Sakit perutku. Rati kelamin ganda. Botak. Terus dia. Kamu ngapain naik ke koma? Rasain. Mr. Loding, kok dipelihara orang sakit hati nih? Katanya orang Kristen. Jangan-jangan sebangsamu dan setanah air, Mr. Loding. Tidak, dia Kristen. Dia semalam apa diturunkan sama moderator sudah itu. Dia semalam diskusi sama anak Batak juga. Dia biasa begitu. Dulu diskusi sama saya dia kerasukan, tapi alhamdulillah saya sudah cabut pusarnya itu. Saya pindah tanam ari-arinya ke sebelah. Sudah. Ya jadi gimana? Silakan Bu Rose sama Pak Pendeta kita santai-santai ya. Silakan. Iya, Gimana santai-santai tadi aja, Tuhannya Bang. 2 di perjanjian lama itu? Iya, kita diskusinya santai-santai aja, bang. Ini kan sebenarnya bukan untuk menang debat, tapi membuka pemikiran ya. Iya, itu. Membuka cakrawala pemikiran. Cuma Pak Pendeta bikin apa sama dia tadi sampai si Rati sampai sudah kerasukan begitu ndak bisa keluar jinnya tadi tuh. Kenapa? Jadi ketika kita masuk di dalam diskusi seperti ini itu harus mental lah mantap. Tapi dia ini kok kayak sakit Iya. hati gitu loh. Mantap, Gitu. Pak Pendeta luar biasa saya selalu. Andaikan Pak Loding dia itu Muslim mungkin digeruduk dan saya dilaporin sudah itu.
Oh, tadi kalau dia Muslim, Pak, saya yang turun tangan, Pak. Saya yang turun tangan. Tadi kalau dia Muslim, Pak, serius. Kalau dia Muslim, Pak, terus kalau bertetangga dengan saya bakar rumahnya, baru saya usir dia pergi ke kampung lain. Ya, selesaikan kelamin. Karena kalau Muslim, Pak, kalau kami Muslim, begini, Pak, kalau kami Muslim ada Kristen yang sopan, maka kami lebih sopan daripada dia. Kalau ada Kristen yang wajarlah. kerasukan, Wajarlah kami dia obati begitu. kerasukannya, begitu, Pak. Wajar Nah, di kayak sini gitu karena Bapak, memang kelamin ganda. Kelamin Iya. ganda dia suka sama saya. iya dia suka sama Dia tadi, nafsu makanya sama saya langsung turun. Saya langsung moderator kasih turun Bapak karena jadi Ya. dia bilang dia nafsu tadi Bapak sampai tadi dia. bilang Pak Rasisti tadi suka sama Bapak. Iya, dia nafsu bilang lihat saya. Nah, itu kan. Coba, oke, kita kembali ke topik biar enak kita, biar netizen saya juga dapat edukasi. Silakan. Tadi apa gimana? Aduh. Jangan ada Bu Rati, prat. di mana di perjanjian lama ada Tuhan dua atau gimana tadi? Silakan Bu Rati. Bu Rati lagi Bu Rosi. Iya, jangan Di salah. perjanjian lama ada Tuhan dua. Betul Bang. Jadi kan gini ya, sebenarnya kisah ini kan bermula di kerajaan sorga. Ada yang namanya ya Lucifer ini kan El, sebenarnya namanya si El. Jadi dia ini imam besar agung. Dia sudah melayani Tuhan selama jutaan tahun. Dia orang yang besar, bahkan hampir dikatakan selevel dengan putra Bapa Sorgawi ini. Tapi dia suatu hari karena dia melihat bahwa dia itu sangat ganteng ya. Ya, dia ingin menyamai Tuhan. Dia melakukan kudeta terhadap kerajaan sorga sehingga dia dilemparkan ke bumi. Nah, inilah yang kita kenal sebagai dengan Imam Besar Agung Melkisedek itu. Jadi gini ya, jangan memahami iblis itu sebagai orang yang maksudnya sosok yang mengerikan, gondoruo. Enggak, dia itu pangeran yang paling ganteng di sorga loh. Ya, makanya kenapa Yesus itu misalnya datang kepada manusia untuk memenuhi aturan Melkisedek. Makanya Yesus apa? Disunat, Yesus takluk kepada hukum Taurat, Yesus datang sebagai manusia untuk memenuhi peraturan Melkisedek ini, sang pangeran ini. Bu, Itu loh. Kenapa Bu begitu? Maida, Ya gini. ini kayaknya yang aku butuh ini kayaknya sudah di tengah atau sudah mau kesimpulan itu. Maksud saya ini kan tadi dibilang di dalam PL itu ada dua Tuhan. Nah sekarang tadi dikatakan bahwa Yahweh itu adalah pembunuh kan, pembunuh. Nah maksud saya Tuhan yang menurut Maida ini yang benar yang mana itu? Ini kita dari awal dulu lah gitu. Karena begini, di dalam PL itu khususnya Ulangan 6 ayat 4 itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dia bilang di Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Nah menurut Bu Maida ini yang mana Tuhan yang benar itu selain Yahweh yang kami kenal itu? Iya Bang, itu kan pengakuan sepihak dari Yahweh. Kita kan nggak bisa lihat, dia hanya mengaku-ngaku Tuhan. Ya tapi gini Bang, dikatakan ya, Yesus bilang gini, barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba iblis atau hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Jadi jelas aku ya. interrupt dulu. Jadi Mbak. sini Bang, Aku sebentar interrupt biar dulu. ngerti ya. Jadi selepas Adam dan Seputaran Hawa PL jatuh ke aja dalam dulu. dosa, sesungguhnya terjadi peristiwa hukum. Seputaran PL aja dulu karena tiba-tiba Iya, seputaran PL ini, aduh abang ya. Yesus Gini memang bang, Yesus maksudnya sudah ada gini. di PL. Yesus sudah di PL. Enggak, Yesus kan menginformasikan bahwa barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa atau hamba iblis. Iya. Kan Adam dan Itu Hawa maksud berbuat saya. dosa, Bang. Itu menandakan bahwa ketika mereka berbuat dosa, terjadi peristiwa hukum. Yang tadinya Bukan. Adam itu raja Ini bumi, sudah mau ya. sampai kesimpulan ini menurutnya ini. Aduh, sebentar Maksudnya- abang gimana? Jangan dipotong dulu. Iya, Ya, jadi karena aku kan Adam ini diangkat Tuhan menjadi raja bumi. Tapi karena Adam ya mendengar bisikan iblis, akhirnya iblis yang merebut kekuasaan dari Adam. Begitu. Yesus ini tiba-tiba nongol gitu atau gimana, Mbak? Yesus itu kan udah dinubuatkan dari Kejadian 3:15, lalu kemudian oleh Musa. Ya. Lalu kemudian oleh para nabi. Sekarang gini, para nabi ini kan hanya banyaknya di zaman raja-raja, Bang. Kalau di zaman Nah, maksud saya ya, Yesus sorry, ini kitab ada. Yosua ya.
Ya ketika itu kan nggak ada di zaman Yosua atau di zaman hakim-hakim tuh nggak ada bang, nabi itu bersuara, nggak Maksud ada. saya, Yesus Zaman itu ini zaman ada kegelapan ya. sumbernya kata Zaman Tuhan. Yosua menaklukkan Yesus ini, Kanaan dan zaman hakim-hakim itu adalah masa kegelapan. aku nggak bisa ngikutin ini kalau loncat begitu. Maksud saya ini kalau Yesus itu ada sumbernya. Yesus itu kan dari Bapa, firman-Nya Bapa Yohanes 1:4 ayat 1 kan. Nah, itu kan tadi Mbaknya bilang bahwa itu dari pembunuh iblis. Nah, yang menurut Mbak ini dari mana dia Yesus itu? Yesus Karena tadi itu mengatakan yang bahwa itu dikatakan pernyataan apa? Tuhan sepihak. yang di Taman Eden, Bang. Tuhan yang di Taman Apa Eden. itu? Apa itu? Karena itu tidak Yang, tercatat. yang menciptakan langit dan bumi, Lalu dia menciptakan mengatakan Adam bahwa dan itu Hawa. pernyataan Itu sepihak Tuhan yang dari benar. Tuhan yang benar ini siapa selain YHWH? Bang, Anda tahu dari mana bahwa Tuhan yang benar itu YHWH? Yesus nggak pernah bilang Itu dia yang YHWH. tertulis. Tunjukkan Nah, makanya kepada Kak saya Tegar, kalau ada perkataan Kak bahwa Tegar, Yesus bilang dia Tegar YHWH. sampai Mana ya, buktinya? tunjukkan Tuhan yang benar itu karena kamu mengatakan tadi itu pernyataan sepihak. Ini kan yang tercatat. Mana yang pernyataan tidak sepihak itu? Bang, yang memberi nama YHWH siapa? Musa kan? Musa ini siapa? Ya, Musa ini memberi nama YHWH itu kan gini loh, manusia itu nggak boleh memberi nama kepada Tuhan, harus Tuhan yang menyatakan namanya. Dan Musa memberikan nggak usah lah nama pakai YHWH. kepada tokoh yang Nah, kan itu menemuinya. menurutmu itu kan iblis itu. Aku kejar sampean yang mana? Siapa? Adakah namanya atau tidak? Kalau Anda mau melihat iblis itu hanya dari nama, Bang ya, iblis itu tidak pernah menyatakan Karena saya dirinya takut ini by kalau name Pak ya, Rafi ini nggak pernah. double Dia kelamin. menyatakan dirinya Karena dia sebagai suka saya. Tuhan. Mana? Bang, Mana dia datanya itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan, iblis itu. Makanya Musa itu ditipu. Jelas ya Bang ya, ada perbedaan ya. Gini, ada perbedaan antara Tuhan yang di Taman Eden dengan Tuhan yang menemui Musa di semak duri. Kalau Anda lihat tampilannya itu api kan, api yang membakar semak duri. Saya baca Bang, bahwa api itu, malaikat itu terbuat Yang dari itu siapa? api. Api itu malaikat Bang. Aduh, loh, Ibrani 1 ayat 7. kok api malaikat? Iya, memang iya. Baca dong. Anda bacalah kalau Anda nggak percaya. Mazmur 148 ayat 8 juga bilang begitu. Ibrani. Memang api itu, malaikat itu terbuat dari api sebagian ya. Dan malaikat ini juga mendapat apa? Mendapat cahaya dari Tuhan. Tapi cahayanya itu diperoleh dari tabut perjanjian yang ada di sorga. Nah, karena Saya baca iblis sudah dulu ya. meninggalkan sorga, dia tidak lagi bisa mencharge, istilahnya mencharge dirinya Bang dengan cahaya Tuhan. Karena dia sudah meninggalkan dulu. terang, dia menjadi malaikat Saya baca kegelapan. Itulah sebabnya baca dulu kenapa supaya dia, nggak ngarang. kenapa dia menuntut persembahan, persembahan api ya, korban baca dulu bakaran. Ibrani 1 Karena dulu. memang iblis ini terbuat ya dari api Bang. Aduh. Saya baca Ibrani 1:7 ya. Kamu mengatakan dari Ya api baca. padahal nggak begitu. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi angin, bukan dari angin. Dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Api, Kau bilang ya dari kan? api. Pelayannya itu siapa Bang? Malaikat. Anda baca di Ibrani 1 ayat 14. Bukankah Kamu para mengatakan malaikat tadi malaikat adalah itu terbuat dari roh-roh api. yang melayani, yang diutus untuk apa? Kamu mengatakan Menyelamatkan tadi manusia. malaikat Baca itu dong. terbuat dari api. Ibrani 1 ayat 7 Marah. menyatakan malaikat itu terbuat dari api dan badai. Tidak ada, saya baca ulang. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi angin, bukan dari angin. Dan pelayan-pelayannya menjadi api. Pelayannya dari nyala api, itu malaikat. Menjadi Para nyala pelayan api. itu malaikat bukan dari Bang. nyala Anda api. baca di Ibrani 1 ayat 14. Gimana nih Anda pendeta nggak ngerti hal-hal beginian? Ngarang kau. Ngarang kau, Jelas pendeta gitu. apa kau? Membangun sistematika teologi. Menjadi angin dan menjadi api. Kau bilang dari api dan angin. Apa tidak tolong? Pelayannya dari api. Sama itu Bang. Sama itu Bang maksudnya para pelayan itu. Ini gimana sih? Ternyata pendeta ini nggak becus ya baca ayat Alkitab ya. Ya, saya baca ini teksnya ya. Saya baca teksnya.
Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya Malaikat-malaikatnya menjadi dari badai dan para pelayannya. Menjadi angin. Malaikat-malaikat itu Bukan adalah dari- para bukan dari pelayan. Gimana sih Anda baca ini? Pantes aja pendeta dan nih konyol pelayan-pelayannya semua. menjadi nyala api. Baca lagi bukan Amrina 1 ayat 14 Bang. Ibrani 1 ya. Dari ayat 13 dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah dia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini berarti sebagian malaikat adalah musuhnya Yesus. Ya, bukankah mereka adalah roh-roh yang melayani? Roh-roh yang melayani. Dengan kata lain mereka Mr. adalah Loading. para Mr. pelayan. Loading. Roh-roh yang melayani. Rupa-rupanya, Dari 1 ayat 14 alias pelayan. ini sudah mulai berkurang karena tidak ngepek ini. Aku turun dulu. Memang ini Kecuali pendeta naikin nggak itu bisa si Rati yang ngajarin. double. Nggak tahu kalau malaikat itu terbuat dari Gimana, Pak api dan Pendeta? badai dan bahwa malaikat itu Gimana, adalah Pak para Pendeta? pelayan. Malaikat disebut pelayan. Mereka Kamu berbohong. malaikat juga disebut apa? Kau bilang itu Makanya malaikat Yahweh dari berapa api. kali Bang tampil sebagai api? Tuhan Berapa kali Yahweh bukan tampil malaikat sebagai api? api, kau bilang Dia berfirman dari tengah-tengah api. Kan Kok begitu si malaikat Yahweh. dibuat dari api? Ya, Rati. Masih kelamin ganda kau? Ya, Rati. Kalau Anda memang nggak bisa mengerti sampai ke sini, Bang, berarti Anda memang belum emang ilmunya Ya, belum karena kau nyampe ke lompat situ. kayak bodoh. Kayak bodoh ditanya mana Tuhan yang benar, kau nggak bisa buktikan. Tapi masih kelamin ganda. Nggak nyampe nih, ya udah, abang ini nggak nyampe ilmunya. Kan udah saya bilang dia pendeta abal-abal. Nggak bisa nyampe kalau sesuatu yang bicara. Dari awal nongol kan udah saya bilang dia itu pendeta abal-abal, nggak ngerti Alkitab. Ngapain diterusin dia komal ini? Iya. Dari awal dia nongol udah saya Iya, bilang nanti dia pendeta abal-abal. abal-abal. Ini Bang ya, saya baca ya Bang di ulangan. Sebentar Bang, sebentar ya. Di ulangan. Sebentar Bang, sebentar. Di ulangan 4 ayat 12. Lalu berfirmanlah Yahweh Mending itu kepada abal-abal kalian daripada kelamin dari ganda, tengah-tengah api. Yahweh itu berfirman dari tengah-tengah api. Ya, jadi dia malaikat, bukan Tuhan. Ulangan 4 ayat 12 bilang Yahweh berfirman dari tengah-tengah api. Ngarang saya kau. Sama ini, sama dengerin, sama Tertulis seperti badai begitu, dan api. saya dibilang Sama ngarang. seperti badai dan api. Ulangan Gerak 4 cepat ayat dan 12, dahsyat. Ibrani 1 ayat 7. Nah, Ada sama lagi seperti ada badai lagi dan api. Mazmur Benar itu, 148 benar. ayat 8. Gimana sih Anda ini Bang? Aduh. Pendeta kok nggak tahu begini-beginian. Malulah Anda jadi pendeta. Daripada berbohong, dia bilang malaikat dari api. Padahal Tuhan menjadikan malaikat api, bukan Nah, dari Ibrani 1 api. ngomong gitu, Bang. Para pelayannya nyala api. Para pelayan malaikat itu nyala api, Bang. Makanya kenapa Yahweh ini Botak, minta korban kenapa lihat bakaran. Botak, Dia kenapa memang lihat senang saya kamu api. ngumpet Botak? Kenapa lihat saya naik kamu ngumpet? Udah dah, cintaku udah pudar Coba sama Anda kamu. baca Bang, Nih saya baca lagi ya Masalah- ayat lain ya Bang, untuk menumbuhkan apa yang saya katakan ya. Kelamin ganda. Kelamin ganda, Rati. Nih Botak, saya bacain ya. Botak saya bacain, dengar baik-baik ya, buka kupingmu ya. Ya. Nah, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api, Botak. Udah, paham? Udah, paham? Yang Ini, aku Pak. nggak paham itu, yang aku Ini nggak paham pakai data, itu, ini kalau pakai data Rati- pendeta. kalau Pendeta, Rati abal-abal ini pakai data nih, pakai data nih. Ini ada datanya, Yang ada saya nggak datanya paham nih. itu kalau Rati ini kelamin ganda. Ini Itu yang ada gua nggak datanya. paham. Ini ada datanya nih. Kalau Rati ini kelamin ganda, aku nggak paham itu. Ini ada datanya pendeta. Kamu datamu mana? Datamu mana? Datamu Yang- mana? yang ada Jangan cuma dataku, doang. itu Jangan yang kacamata ganda. kamu aja kuandal-andalan. Yang kacamata harga 25.000 itu. Dataku itu adalah kelamin ganda, Rati kelamin ganda. Belinya di pasar Loak 25.000.
hasil perpuluhan. Ya, udah 25.000 perak hasil perpuluhan lagi. Nih botak nih, ini datanya nih, nih lihat nih, ada datanya kan. Nah, kamu datamu mana? Datamu mana tak? dataku itu rati kelamin ganda. Nah ini datamu mana? Aku udah gak cinta lagi sama kamu. Ah. Kamu udah Kenapa? menjengkelkan diriku. Ah. Aku udah gak suka lagi sama kamu. Ah. Secepat begitu kau berubah. Aku udah boring sama kamu botak. Aku pengen cari yang lain lagi. Secepat begitu kau berubah, Rati. Aku udah gak suka lagi sama kamu sayang. Ini ketawa. Uangmu hasil perpuluhan sayang. Uangmu hasil perpuluhan aku nggak mau sayang. Uang haram sayang. Ketawa menghibur diri. Aku udah gak cinta lagi sama kamu sayang. Ngumpet dia ngumpet. Udah gak dicintai ngumpet dia. Mau selingkuh kamu botak ya? Silakan botak selingkuh. Kamu udah gak nafsu sama kamu. Kau si botak nih pendeta tapi bodoh gitu loh. Kalau pendeta itu pinter ya, ini pendeta bodoh banget, ya asli. Enggak, mungkin dia malas baca. Bukan. Dari itu aja dia udah salah dibilangnya rencana iblis. Itu aja salah dia. Udah cuma pendeta gitu loh. Udah salah dia istilah itu. Anda pernah mengatakan rencana iblis tapi rancangan iblis. Nyambung lagi saya. Kau tidak bisa bedakan rencana dengan rancangan kelamin ganda. Sudah gini kita diskusi yang benar. Ayo kamu buka on cam. Kamu jangan malu-malu dong. Buka on cam dong. Ayo diskusi yang benar ayo. On cam. Orang yang IQ-nya di bawah, yang adanya itu adalah kelaminnya ganda. IQ-nya di bawah, ganda. Rencana iblis, masa penyaliban rencana iblis? Kamu dapat dari mana konsep itu? Tega banget kamu bilang iblis lebih kuat dari Allah. Berarti kalau rencana iblis, berarti iblis itu lebih kuat dari Allah begitu. Sementara iblis itu ciptaan Allah. Karena double kelamin ini tidak paham antara rencana dengan rancangan. Supaya netizen tahu. Kamu Ya. kenapa sih marah sama aku sayang? Udah dijelaskan, itu rencana Allah. Kalau kamu mengatakan itu rencana iblis, berarti kamu nggak Kristen. Asli itu. Itu kan penggenapan dari janji Allah menebus dosa manusia. Udah, paham kamu? Masa Tuhan bisa disalib iblis? Itu iblis itu ciptaan Tuhan, termasuk kamu. Walaupun kamu orang yang udah ku ceraikan, tapi tetap kamu ciptaan Tuhan. Kamu dan aku ciptaan Tuhan, sayang. Ya, orang yang berkelamin ganda mengatakan bahwa penyaliban itu Nah, ini. rencana Tuhan. Iya Pak Pendeta, Bang Rati ini juga ada Pak Hendrik. Pak Hendrik juga orang ini dia Kristen juga. Pak Hendrik iya. kalau menurut pemahaman Pak Hendrik ini penyaliban itu rencana Bapa apa rencana iblis Pak Hendrik? Silakan. Rencana Bapa. Yes, Oh, yes, rencana yes, Bapak. yes. Botak, kalah botak. Yes, oke bang, setuju bang. Berarti abang Kristen bang. Nah, setuju bang. Manalah iblis lebih kuat daripada Tuhan. Lah ini si botak yang ngomong si goblok ini. Aduh, pendeta lu. Penyaliban itu memang Iblis tidak kehendak bisa, iblis, tidak bisa. Bang. Penyaliban itu memang kehendak iblis ya. Iblis tidak bisa. Oke, hendak iblis. Oh, Bu Rosi hendak iblis juga. Aduh, berarti saya turun tangan. Iblis kalau tidak bisa saya punya mana. Itu menguasai di itu seluruh ruang. Ya, Yesus Tuhan dan menguasai iblis dari ya. semua, Yesus dan semuanya. Melkisedek itu punya perjanjian darah, Bang. Jadi gini, sekarang saya tanya apa artinya kan? Yesus membawa darahnya ke ruang kudus menurut peraturan Melkisedek. Siapa yang diatur dan siapa yang mengatur? Jawab dulu lah.
Bagaimana? Yesus ya, Ibrani 9 ayat 12, Yesus masuk ke ruang kudus, membawa darahnya sendiri menurut peraturan Melkisedek. Siapa yang mengatur, siapa yang diatur? Peraturan Melkisedek tuh apa maksudnya? Itu dulu, nanti kita bahas yang lebih lanjut. Rose yang ngelek atau saya yang ngelek ini? Bu Rose Ya, sudah tanya saya kedengeran tadi, kau nggak suaranya nih, menjawab. Bang Henry? Silakan, Bang Henry. Dengar, saya dengar. Silakan lanjut. Iya, Ya, saya tanya sekali terputus-putus lagi. suaranya. Ibrani 9 ayat 12 mengatakan Ya, saya- begini, Yesus masuk ke ruang kudus, membawa darahnya sendiri menurut peraturan Melkisedek. Sekarang saya tanya, siapa yang diatur dan siapa yang mengatur? Di ayat mana itu? Ayat mana itu? Ibrani 9 ayat 12. Ini nggak pernah dijelasin di gereja, saya tahu. Ya Tuhan. Tuhan lah yang mengatur. Siapa lah mengatur? Kalau buat Tuhan. Iya, berarti Melkisedek Tuhan, peraturan Melkisedek loh. Kalau disebut peraturan Melkisedek, berarti peraturan yang dibuat oleh Melkisedek. Oh, enggak mesti begitu. Ya nggak bisa dong, Bang. Kalau peraturan Nggak ya mesti peraturan yang membuat itu ya itu. Peraturan Melkisedek yang membuat. Dan Yesus membawa darahnya Manusia sendiri. Yang membuat peraturan itu Melkisedek. itu berdasarkan Jadi Yesus ilham yang memberikan darahnya, ya. Menurut peraturan Melkisedek berarti yang diatur siapa? Yang diatur Yesus, yang mengatur Melkisedek. Kenapa bisa begitu, Bang? Anda bilang kan, oh nggak mungkin, iblis itu nggak mungkin mengalahkan Tuhan. Benar. Kalau memang Tuhan, gini ya, kalau Tuhan bisa langsung membunuh iblis, itu benar, Bang, bisa. Ya, kalau Tuhan mau. Dia kan maha kuasa, betul. Tapi kalau memang demikian, ya, kalau membaca ya langsung aja iblis dibunuh oleh Tuhan, harus ya. memahami juga, bukan di sekedar Alkitab itu membaca nggak saja perlu, baru Bang. diikut. Nggak perlu ada dari Kejadian sampai ya Wahyu, langsung aja perang Armageddon atau perang Baratayuda. Nggak perlu Iblis langsung dijelaskan. musnah. Iblis langsung musnah jadi kornet. Tetapi kenapa diizinkan ada Kejadian sampai Wahyu? Karena memang iblis itu diizinkan, Bang. Diizinkan untuk menantang. Ya, karena di Roma 3 ayat 4 dikatakan gini, supaya firman-Mu ternyata benar dan engkau menang ketika dihakimi. Itu begitu. Jadi dalam hal ini yang namanya menghakimi Tuhan, ini imam besar ini loh, Bang. Dia bukan orang kecil loh. Dia dibilangkan orang yang besar. Bahkan hampir setara dengan putra Bapa Surgawi itu. Dia imam besar yang maha kuasa. Dia adalah imam yang sudah Kan tidak jutaan boleh tahun dijelaskan. hidupnya Tidak boleh. melayani di sorga. Tetapi karena suatu hari ada kecurangan di dalam dirinya, ada kejahatan, dia dilemparkan ke bumi. Jadi jangan pikir iblis itu makhluk yang mengerikan, gondoruo. Adalah Tidak, dia malaikat yang paling ganteng. Dan jabatannya adalah imam besar agung yang umurnya sudah jutaan tahun. Itulah fakta tentang iblis. Ini kan yang nggak pernah dibilang di gereja kan, Bang? Nggak jelas kan iblis itu siapa. Mayday. Makanya dibilang iblis ini penguasa dunia ini. Kenapa Yesus turut takluk kepada hukum Taurat, hukum dari Melkisedek ini? Ya karena memang Melkisedek penguasa dunia ini. Makanya Yesus tunduk pada hukum Taurat. Dia disunat pada hari ke-8. Dia baru menginjil di usia 30 tahun. Ini semua demi memenuhi peraturan Melkisedek. Dan Melkisedek minta darah Yesus. Melkisedek minta darah Yesus supaya apa? Supaya dia sebagai imam besar agung bisa lengser. Dia hanya mau lengser, Bang, imam besar agung ini, Melkisedek ini, kalau Yesus memberikan darahnya. Ngomong apa loh? Ya Anda nggak nyampe memang. Ini pendeta juga belum tentu ngerti. Karena ini ditutup-tutupi faktanya. Dibahas kemana-mana. Ini namanya kemana-mana bawa alamat tidak jelas.
Dulu tahun 200-an ya, Hendrik, yang namanya Bapak Gereja betapa Origen itu ketiganya Allah Hendrik, berjaya yang ya lebih baik doktrin Origen. Ya, jadi Origen Hendrik, bilang bahwa sebenarnya Yesus kejam memberikan darahnya begitu tuh kepada Allah ya. iblis. Untuk apa? Untuk Betapa menebus kejamnya manusia, Allah itu karena membunuh manusia ditahan anaknya. di dunia kuburan. Yesus memberikan darahnya kepada iblis, itulah faktanya, kebenarannya. Tetapi memberikan nyawanya, ya rohnya kepada Bapa, darahnya kepada iblis. Siapa bapak itu? Siapa bapaknya Yesus? Bapaknya adalah Bapa yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Siapa itu? Yang pasti bukan YWH. Kalau YWH nongkrongnya di Semak Iya, Duri, itu Bang. yang dari Ulangan tadi dalam 33 ayat diskusi tadi. 16. Itu yang saya stressing, tapi you tidak bisa buktikan. Artinya ngomong doang, omong kosong, omon-omon. Siapa bapak itu yang berdiam dalam terang itu? Menyebutnya Bapa ya, dan kata Yesus, Bapa, peliharalah mereka dalam namamu yang kau berikan kepadaku. Siapa? Yohanes Kalau yang 17 kami ayat kenal 11. Yahweh, Itu berarti itu Bapa Yahweh. pun ya, Siapa namanya Bapa yang sama berikan dengan terang nama itu? Sang Putra, namanya Yesus. Nama Bapa bukan Yahweh, Siapa nama Bapa yang Bapa berikan adalah terang Yesus sesuai itu? dengan perkataan Yesus. Yohanes 17 ayat 11 dan 12, Bang. Tidak dijawab. Gak pernah, Bang, nama Bapak itu Yesus, kata menurut Yesus, Sang Putra, nama Bapak juga Yesus, satu nama. Bapak namanya Yesus, Sang Putra namanya Yesus. Sesuai dengan Yohanes 17. Nama Teologi yang Yahweh tidak itu jelas. nama siapa? Itu nama malaikat. Sisi kau Dia tampil Yohanes. sebagai api yang membakar semak duri. Tadi kan saya udah kasih. Yang namanya api itu adalah malaikat. Malaikat terbuat dari api. Dan dia menampakkan diri kepada manusia sebagai Mr. Lodin, api. saya mau tanya Mr. Hendrik ini, Pak Hendrik. Pak Hendrik, betapa kejamnya Bapak itu ya menyelipkan anaknya? Why? Why happen like that? Bahasa bahasa Inggris. Why? Ya, diam dulu, kelamin ganda, diam dulu. Why not? Why not, Mr. Ball? Kelamin ganda, diam dulu. Pak Hendrik, tolong dijawab dulu. Sekejam begitukah Bapak itu menyelipkan anaknya? Kejam, Putus, Bang, sungguh putus. kejam. Saya yang ngelek atau abang? Kepada si botak. Enggak adil Saya lah. yang ngelek atau abang yang ngelek? Bang Loding, tolong on cam dong Bang Loding, on cam dong, biar adil Bang. Ya, ini loading. Bang Loding ya, memang pertentangan siapakah yang menyalibkan Yesus itu kan Iya, masih iya. berseliweran, tapi memang umumnya kekristenan itu Siapa yang ngelek ini? mengatakan Bapaklah yang menjadi dalang dari pembunuhan Yesus. Tapi saya datang mengcounternya bahwa iblislah yang membunuh Yesus, gitu Bang. We agree with you, Rosemary Mayday. Agree 100%. Jangan bawa pendeta bahasa Inggris, rati kependetaan. You, Keluar Mr. dari Ball, rati kan. Mr. Ball, you are stupid, Prince. You are Nah, itu stupid, harus- stupid. You foolish man. You are double Oke. kelamin. Double Sabar dulu, sex. ini double kata. Can you speak English? A little, Mr. Ball. Oke, sabar Pak Pendeta, tahan dulu, Bang Rati tahan dulu, Bu Rosi, ya. Ini ada sedikit mungkin trouble sedikit. Saya ini ada mau antar istri keluar, ya. Jadi Ya, saya mau izin Bos. rungkat dulu. Nanti sebentar malam Ya, naik Bos. Bang Rati ya. Nanti ada Ya siap Bos, Nabi 28. ya Bos, ya Bang Loding, hati-hati di jalan ya. Siap. Ya, Pak Pendeta ya. Begini. Kita semua diskusi, namanya orang diskusi itu sepakat agar tidak sepakat. Ketika kita bermasalah di sini kita turun semua sudah selesai, ya. Marah Pak Pendeta tadi Bang Rati. Kalau ini dia masih sibuk dengan ngelek terusin. Oke, makasih Bang Rati ya. Dan apabila ada Terima kasih Bang Loding ya, sama-sama Bang Loding. Makasih. Mudah-mudahan di jalan, Bang. Ya.
Iya. Asyhadu. 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 Siapa tadi yang naik? Anda yang naik. Iya. Saya mau antar istri dulu ya. Saya mau keluar sama istri. Saya izin turun dulu ya. Saya mau urungkan dulu Pak Hendrik. Nanti malam naik Pak Hendrik ya. Oke, siap Pak Hendrik. Iya.